Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini saya akan membuat salah satu contoh produk bioteknologi konvensional, yaitu tempe. Yuk ikutin terus video ini sampai habis. Sebelum masuk ke tahap pembuatan tempe, kita harus kenalan dulu nih sama bioteknologi konvensional. Apa sih bioteknologi konvensional itu? Sederhananya, bioteknologi adalah suatu proses memanfaatkan atau menggunakan organisme hidup untuk memodifikasi suatu bahan dan menghasilkan suatu produk baru yang memiliki nilai lebih tinggi. Pada bioteknologi konvensional, prosesnya menggunakan organisme hidup secara utuh dan langsung, sehingga mudah dilakukan oleh siapa saja. Beberapa contoh dari produk hasil bioteknologi konvensional yaitu keju, tape, yogurt, wine, kecap, dan tentu saja tempe. Tempe merupakan olahan hasil fermentasi biji kedelai menggunakan bantuan organisme jamur berjenis Rhizopus sp. Hasil jamur tersebut dapat dilihat di bagian yang berwarna putih pada tempe. Tempe sangat bergizi loh. Dilansir dari indonesia.go.id, tempe yang masih segar mengandung rata-rata kandungan protein sebanyak 19,5%, yang bahkan lebih tinggi dari telur ayam. Kandungan serat tempe juga tinggi, dilengkapi pula dengan vitamin B12 yang dihasilkan dari proses fermentasi. Tempe sangat cocok untuk program diet, karena hanya mengandung 157 kalori yang rendah lemak jenuh, serta kadar kolesterolnya hampir 0. Sekarang, yuk masuk ke tahapan pembuatan tempe. Ikutin terus ya. Berikut adalah alat dan bahan yang harus dipersiapkan dalam pembuatan tempe. Yang pertama ada 500 gram biji kedelai. Yang kedua, setengah sendok teh ragi tempe merek Raprima. Yang ketiga, plastik bening. Yang keempat, panci. Yang kelima, saringan. Yang keenam, lilin dan korek. Yang ketujuh, ada sendok teh. Dan yang terakhir, ada piring kecil. Semua alat dan bahan yang digunakan harus bersih ya, untuk menghindari pembusukan saat pembuatan tempe. Sekarang, yuk kita lihat bagaimana proses pembuatan tempe. Langkah pertama, cuci bersih kedelai yang digunakan. Kedelai harus bebas dari kotoran agar hasil akhir tempe menjadi bagus. Setelah dicuci untuk yang pertama kalinya, rendam kedelai selama 5 jam. Rebus kedelai selama kurang lebih 30 menit. Buang busa-busa yang mengapung saat perebusan. Matikan api. Rendam kedelai di dalam air rebusan selama kurang lebih semalaman. Setelah direndam semalaman, pisahkan kulit ari kedelai dengan cara diremas-remas. Peremasan juga dilakukan untuk membelah-belah biji kedelai. Cuci kembali kedelai guna membuang sisa-sisa kulit ari dan tiriskan. Rebus untuk kedua kalinya selama kurang lebih 10 menit. Tujuan dari perebusan kedua ini adalah untuk membunuh bakteri pada biji kedelai
sehingga pembusukan tempe dapat dihindari. Tiriskan menggunakan saringan dan keringkan hingga benar-benar kering. Kedelai harus dipastikan benar-benar sudah dingin dan kering sebelum proses peragian dilakukan. Taburkan ragi pada biji kedelai, kemudian aduk hingga benar-benar merata. Ragi harus benar-benar tersebar merata, sehingga tempe tidak menjadi bolong-bolong. Masukkan kedelai yang telah diberi ragi ke dalam plastik bening. Kedelai tidak boleh terlalu padat. Sediakan ruang untuk pemekaran jamur ragi. Rekatkan tutup plastik menggunakan lilin. Kemudian, lubangi permukaan plastik menggunakan tusuk gigi secara merata. Plastik harus dilubangi agar udara dapat masuk dan jamur dapat tumbuh. Simpan plastik calon tempe di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Tutupi dengan kain bersih. Simpan selama kurang lebih 2 hari. Tempe telah jadi, siap untuk dimasak. Kenapa ya bisa jadi tempe? Pada dasarnya, tempe dihasilkan dari kacang kedelai yang diberi jamur berupa ragi tempe. Ragi tempe biasanya mengandung campuran kapang atau jamur Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, dan tepung terigu. Ragi tempe yang dibaurkan pada kedelai akan membuat kedelai menjadi terfermentasi. Fermentasi dikatakan berhasil apabila muncul serat putih halus yang menyatukan seluruh biji kedelai menjadi tempe. Serat tersebut merupakan bagian dari jamur yang disebut hifa. Pada proses fermentasi, enzim yang dihasilkan dari pertumbuhan kapang akan membuat protein yang ada di dalam kedelai terurai menjadi lebih sederhana, sehingga mudah dicerna dan diserap tubuh. Selain itu, proses fermentasi juga akan menghasilkan bahan sampingan berupa vitamin. Nilai gizi yang tinggi inilah yang menjadikan tempe sebagai komoditi utama dari produk olahan kedelai. Sekian video bioteknologi konvensional pembuatan tempe kali ini.
Saya pribadi berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan kita tentang cara pembuatan tempe. Terima kasih telah menyimak hingga akhir video. Jangan lupa like dan komen yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.